Halo Tribuner, selamat sore dan apa kabar kalian dimanapun berada. Jumpa kembali bersama saya Putri Utami di Rapot Radio on Podcast. Gimana nih kabarnya Tribuners? Semoga tetap sehat dan kuat dan juga pasti semangat ya. Nah, kita tuh udah nggak ketemu di Rapot udah beberapa hari Tribuners, dan hari ini senang banget Putri kembali bisa menyapa Tribuners di rumah. Dan seperti biasa selama 30 menit ke depan Putri akan menemani kalian dengan sejumlah informasi. Kalian juga boleh request mau informasi apa yang dibacakan, berita-berita terkini yang ada di portal kami. Silakan di request di live TikTok ataupun juga di kanal YouTube serta Facebook fanpage kami Tribuner. Silakan bergabung. Ini di TikTok sudah ada beberapa yang gabung, ada Kak Nonavian, hai, kemudian ada Kak Luis, lalu ada Kak Aci _Ohoy Wutun. Jangan lupa ya Tribuners di tiap-tiap layarnya dan juga di share. Kalian juga boleh banget mau ngirim-ngirim salam buat keluarga, sahabat ataupun pacar. Silakan di komen aja, nanti Putri bacain satu-satu. Siapa tahu bisa tersampaikan orang-orang yang ingin disampaikan salam tadi kebetulan ada nonton kan ya. Nah Tribuners, seperti biasa selalu ya di rapot itu kita akan mulai dengan info cuaca. Dan hari ini berdasarkan data dari BMKG untuk di kota Ambon itu cuacanya di 31 derajat Celcius dengan hujan ringan ya. Tadi juga Putri dari kos sempat dapat hujan di JMP, tapi alhamdulillah syukurnya bawa mantel jadi ya aman lah ya. Nah untuk kelembapan Tribuners itu di angka 91% serta kecepatan angin di angka 5,5 km per jam. Oke, next kita ke info gelombang Tribuners. Ada peringatan dini dari BMKG yang berlaku dari tanggal 24 Mei hari ini sampai dengan tanggal 27 Mei nanti. Untuk tinggi gelombang 1,25 sampai 2,5 meter itu berpeluang terjadi di beberapa perairan ya. Ada di perairan Kepulauan Babar, kemudian Laut Arafuru bagian barat, perairan Kepulauan Sermata, Kepulauan Leti, dan juga Laut Arafuru bagian tengah. Nah ngomongin soal gelombang dan juga cuaca ya Tribuners, memang belakangan ini untuk di Maluku sendiri cuacanya lagi nggak bagus, gelombangnya juga lagi tinggi-tingginya, bahkan di beberapa daerah itu ada sempat terjadi perahu atau kapal nelayan yang kemudian mengalami gangguan dan ada yang terombang-ambing di lautan. Nanti ada beritanya mau Putri bacain, tapi nanti ya Tribuners. Beberapa waktu lalu juga ada sekeluarga ya, seorang suami dan juga istrinya lalu anak-anaknya, mereka sempat terombang-ambing di Buru Selatan ya Tribuners, tapi alhamdulillahnya berhasil diselamatkan oleh warga yang ada di sana. Nah untuk peringatan dini tadi ya Tribuners dari BMKG tentunya berisiko terhadap pelayaran perahu nelayan ya apabila kecepatan angin mencapai 15 knot dan tinggi gelombang mencapai 1,25 meter. Sementara untuk kapal tongkang apabila kecepatan angin mencapai 16 knot dan tinggi gelombang mencapai 1,5 meter. Nah untuk kondisi sinoptiknya sendiri Tribuners, itu sirkulasi siklonik diprediksi berada di Laut Seram yang membentuk daerah konvergensi memanjang di Laut Sulawesi, di Maluku Utara dan juga di Maluku. Nah, daerah konvergensi lainnya diprediksi berada dari Laut Timor hingga Laut Banda dan di Laut Arafura.
Untuk pola angin di wilayah Maluku, Tribuners umumnya bergerak dari timur hingga tenggara dengan kecepatan angin berkisar 6 sampai 25 knot. Dan kecepatan angin tertinggi terpantau berada di Laut Banda dan juga Laut Arafuru. Berikutnya Tribuners, kita punya info gempa. Per 24 Mei ini sudah ada beberapa kali gempa yang terdeteksi oleh BMKG. Yang pertama di pukul 1:40 waktu Indonesia Timur, gempa dengan magnitudo 3,1 Tribuners terjadi di 26 km utara Piru, Seram bagian barat. Kemudian di 40 km timur laut Hua Mual Belakang, Seram bagian barat di kedalaman 28 km. Lalu di pukul 1:55 juga terjadi gempa dengan magnitudo 3,5 dengan titiknya berada di 63 km utara Kepulauan Manipa, SBB, Seram bagian barat. Kemudian juga di 71 km timur laut Namlea, Buru di kedalaman 84 km. Lalu di pukul 8:08 waktu Indonesia Timur juga terdeteksi gempa dengan magnitudo 4,2 di 164 km utara Tepa, Maluku Barat Daya, dan juga di 179 km utara Dawelor Dawera, Maluku Barat Daya di kedalaman 10 km. Itu tadi pas kita cek di siang hari. Nah, mau Putri cek kembali apakah ada data terbaru lagi terdeteksinya dari BMKG. Oh, ini ada terbaru lagi satu ya Tribuners, terjadi di pukul 15:03 waktu Indonesia Timur. Juga terdeteksi gempa dengan magnitudo 4,6 yang terjadi di 95 km timur laut Lakor, Maluku Barat Daya, dan juga di 97 km barat laut Luang, Sermata, Maluku Barat Daya di kedalaman 164 km. Tapi rata-ratanya itu belum dirasakan ya sama masyarakat yang ada di wilayah-wilayah tersebut. Karena untuk 3, sekian dan 4, sekian itu masih tergolong kecil ya, belum begitu dirasakan. Nah, ngomongin soal info gempa ya Tribuners, kita turut berduka ya dan bersimpati terhadap peristiwa gempa bumi yang terjadi di Bengkulu ya, yang berdampak terhadap 800 jiwa dan juga ada terjadi 192 kerusakan rumah di Bengkulu yang terjadi pada hari Jumat ya, kemarin dini hari sekitar pukul 2. Itu lumayan 6 skala Richter atau magnitudo 6 ya Tribuners. Sebelum kita lanjut ke jadwal kapal, Putri mau bacain komen-komen yang udah masuk. Ini ada dari Janser 07. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak Janser. Nah Tribuners, berikutnya kita punya jadwal kapal. Dan yang pertama ada jadwal KM Labobar dengan rute yang dilewati itu cukup banyak ya, mulai dari Ambon, Bau-Bau, Makassar, Surabaya, Jakarta, lalu Dobo, Sorong, Nabire, Wasior, Manokwari, Fak-Fak, dan juga Kaimana, lalu Tual dan Banda. Nah, KM Labobar ini Tribuners berangkat dari Bau-Bau semalam 23 Mei jam 9 ya, 9 malam, kemudian akan tiba di Ambon hari ini 24 Mei di jam 10 malam nanti. Lalu berangkat dari Ambon di tanggal 25 ya, jam 1 dini hari.
Kemudian akan tiba di Banda pada 25 Mei besok di jam 9 pagi. Nanti berangkat dari Banda besok jam 11 siang. Lalu akan tiba di Tual pada 26 Mei di jam 00.01 dini hari. Kemudian berangkat dari Tual 26 Mei jam 3 pagi ya, 3 subuh. Kemudian akan tiba di Dobo pada 26 Mei di jam 10 siang. Nanti berangkat dari Dobo 26 Mei jam 1 siang Tribuners, kemudian akan tiba di Kaimana pada 26 Mei di jam 10 malam. Lalu berangkat dari Kaimana 26 Mei di jam 23.59 ya menuju tanggal 27. Lalu akan tiba di Fakfak pada 27 Mei di jam 10 pagi dan berangkat dari Fakfak 27 Mei jam 1 siang lalu tiba di Kaimana pada 27 Mei di jam 11 malam. Nanti berangkat dari Kaimana 28 Mei jam 1 dini hari dan akan tiba di Dobo pada 28 Mei di jam 10 siang. Kita update sampai tanggal 28 dulu Tribuners. Sebenarnya jadwal kapal itu kita punya sampai akhir bulan ya, tapi kita update-nya sampai tanggal 28. Nanti di rapot edisi berikutnya di hari Selasa kita akan update kembali. Kita bergeser dulu ke jadwal kapal selanjutnya. Ini ada jadwal KM Pangrango yang tiba di Banda 24 Mei tadi jam 6 subuh atau 6 pagi. Kemudian berangkat dari Banda besok 25 Mei jam 4 sore dan tiba di Ambon pada 26 Mei di jam 6 pagi. Nanti berangkat dari Ambon 26 Mei di jam 8 malam, kemudian akan tiba di Namrole pada 27 Mei di jam 6 pagi. Nanti berangkat dari Namrole 27 Mei di jam 8 pagi, lalu kembali tiba di Ambon pada 27 Mei di jam 6 sore. Nanti berangkat dari Ambon itu masih di 27 Mei tapi dia peralihan dari 27 ke 28 jadi di pukul 23.59. Kemudian akan tiba kembali di Banda pada 28 Mei di jam 2 siang. Nanti berangkat dari Banda 28 Mei jam 4 sore lalu akan tiba di Somlaki pada 29 Mei di jam 7 malam. Next Tribuners, kita ke jadwal KM Dorolonda yang berangkat dari Manokwari semalam 23 Mei jam 23.59 lalu tiba di Sorong pada 24 Mei di jam 1 siang tadi, lalu berangkat dari Sorong hari ini 24 Mei jam 4 sore nanti ya sebentar lagi. Kemudian akan tiba di Ambon besok 25 Mei di jam 12 siang. Nanti berangkat dari Ambon 25 Mei di jam 3 sore, kemudian tiba di Namlea masih di tanggal 25 Mei tapi udah malam ya jam 8. Lalu berangkat dari Namlea masih 25 Mei jam 10 dan akan tiba di Bau-Bau 26 Mei di jam 9 malam. Nanti berangkat dari Bau-Bau 26 Mei jam 11 malam dan tiba di Makassar pada 27 Mei di jam 1 siang. Kemudian berangkat dari Makassar 27 Mei di jam 4 sore dan akan tiba di Surabaya pada 28 Mei di jam 7 malam. Oke, itu untuk jadwal KM Dorolonda. Lalu untuk jadwal KM Ciremai Tribuners berangkat dari Makassar hari ini 24 Mei jam 11 siang tadi dan akan tiba di Surabaya besok 25 Mei jam 4 sore. Berangkat dari Surabaya 25 Mei di jam 6 sore. Kemudian tiba di Jakarta 26 Mei di jam 8 malam. Berangkat dari Jakarta, ini berangkat dari Jakarta bahkan di tanggal 28 ya, jam 1 dini hari, kemudian tiba di Surabaya pada 29 Mei di jam 3 pagi.
Nah, berangkat dari Surabaya 29 Mei jam 6 sore, berangkat dari Surabaya 29 Mei di jam 6 pagi, kemudian tiba di Makassar pada 30 Mei di jam 12 siang. Oke, sampai tanggal 30 untuk KM Ciremai. Nah, itu untuk kapal-kapal besar atau kapal-kapal putih yang di Ambon itu berlabuh di Pelabuhan Yosudarso Tribuners. Berikutnya kita ke jadwal kapal yang ada di Pelabuhan Slamet Riyadi atau di sini biasanya sebutnya pelabuhan kecil. Nah, kapal ke Buru Selatan Tribuners itu hanya ada di hari Senin dan Kamis untuk rute Ambon, Ambalau dan juga Namrole serta Lek Sula. Kemudian kapal ke Pulau Buru selalu ada ya setiap hari, setiap malam beroperasi di pukul 9 malam ya. Berangkatnya ada Cantika Lestari 8F dan 9F yang selalu bertukaran, satu di Ambon, satu di Namlea, nanti gonta-ganti gitu terus. Kemudian kapal ke Maluku Barat Daya itu adanya di hari Senin, yaitu Cantika Lestari 77B dengan rute Ambon, Damer, Moa, Leti, Kisar dan juga Lurang yang berangkat pada pukul setengah 8 malam. Kemudian ke Maluku Utara itu ada di hari Selasa, kemudian Rabu, lalu juga hari Kamis. Nah, untuk hari Selasa itu ada Barcelona 1 yang berangkat pada pukul 6 sore dengan rute Ambon, Sanana, Ternate, Jailolo dan juga Manado. Sementara di hari Rabu ada KM Permata Ubi yang berangkat setengah 7 dengan rute Ambon, Sanana, Ternate, Jailolo dan juga Manado. Hari Kamis itu ada kapal Barcelona 2 yang berangkat jam 6 sore dengan rute Ambon, Buano, Kawasi, Kupal, Sofifi, Ternate dan juga Manado. Nah, untuk hari Selasa juga ada kapal Cantika Lestari 10C yang melayani rute Ambon, Buano, Kobi Sadar dan juga Weda yang berangkat sekitar pukul 12 siang Tribuners. Nah, Tribuners, untuk kalian yang mau ke Pulau Buru juga selain bisa di pelabuhan kecil atau pelabuhan Slamet Riyadi tadi, kalian juga bisa menggunakan feri dari pelabuhan Galala. Itu setiap hari ada yang berangkat pukul 8 malam, ada 2 feri yang beroperasi, sama juga kayak kapal cepat di pelabuhan kecil tadi. Sementara untuk kalian yang mau ke Seram bagian barat, Maluku Tengah, juga SBT, bisa lewat pelabuhan penyeberangan dari Liang atau Hunimua menuju Waipirit. Itu ada sekitar 3-4 feri yang beroperasi dengan 13 trip ya, mulai dari jam setengah 6 pagi sampai dengan jam 9 malam. Lalu di pelabuhan Tulehu menuju Amahai juga ada ya Tribuners setiap hari. Kemudian juga dari Tulehu menuju Masohi juga ada feri. Nah, itu untuk jadwal kapal-kapal ya Tribuners. ACM juara 1 hoax. Apa yang hoax, Kakak? Kadakan apa lah? Apanya yang hoax ya? Jangan pakai akun palsu dong. Nah, Tribuners, itu untuk jadwal kapal. Berikutnya kita mau bacain berita lokal. Nanti kita mau bacain berita pilihan nasional dulu. Yang pertama ada berita soal latihan silat yang berujung maut di Boyolali dengan korban yaitu berinisial MPS, pelajar 17 tahun, tewas seusai ditendang 2 pelaku.
Ini cukup ngeri ya Tribuners. Niatnya mau latihan silat, tetapi berujung pada ajal. Nah, ini Tribuners, seorang pelajar di Kabupaten Boyolali meninggal saat mengikuti latihan silat di Kecamatan Boyolali pada Kamis 22 Mei lalu. Dan meninggalnya remaja berusia 17 tahun ini Tribuners diduga karena dianiaya. Aduh, sebentar. Nah, disebutkan Tribuners bahwa korban ini meninggal seusai ditendang oleh rekan sesama rekan-rekan saat latihan ya. Dan hal ini dibenarkan oleh Satreskrim Polres Boyolali yang pada akhirnya menangkap 2 pelaku terkait meninggalnya pesilat MPS tersebut. Kedua pelaku ini berinisial DW 18 tahun dan juga SW 16 tahun. Dan disampaikan bahwa korban meninggal setelah mendapatkan 2 kali tendangan oleh pelaku saat mengikuti latihan silat di halaman rumah warga di Kecamatan Karanggede, Kabupaten Boyolali. Nah, si korban Tribuners ini sempat mendapat tendangan dari pelaku pertama berinisial DW tadi. Kemudian korban diminta berdiri kembali, lalu pada saat berdiri justru korban mendapat tendangan kedua oleh SW, si salah satu pelakunya lagi, yang menyebabkan korban pingsan dan mengalami sesak napas. Nah, si korban pun setelah pingsan ini sempat dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Namun tidak berselang lama korban dinyatakan meninggal di RSUD Dr. Muar di Surakarta. Nah, pada akhirnya Tribuners, kedua pelaku tersebut dijerat pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, junto pasal 55 ayat 1 KUHP atau pasal 170 ayat 2 ketiga KUHP, subsidiar pasal 351 ayat 3 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 KUHP. Sangat disayangkan ya Tribuners. Ini kan si korban datang untuk latihan, tetapi harusnya ya latihan itu setahu kami ya tidak sadis itu. Maksudnya ketika melakukan pukulan pun ya jangan sampai kayak pukulan beneran saat tanding begitu kan. Harusnya kayak itu kan, kami tuh kayak katong orang di sini bilang baku pukul papar lente itu tuh. harusnya kan begitu. Jadi sing sampai pakai tenaga begitu. Tapi ini sangat disayangkan. Jadi untuk Tribuners yang mungkin punya anak-anak yang mengikuti latihan-latihan silat, karate dan lain sebagainya, mungkin bisa lebih waspada. Kalaupun anaknya ikut latihan-latihan seperti ini ya diawasi. Kalaupun orang tua tidak langsung ke lokasi, paling tidak diingatkan sama pelatih-pelatihnya itu untuk bisa lebih memerhatikan keselamatan dari pelaku-pelaku atau ya anak-anak yang melakukan latihan-latihan seperti ini, karena sangat disayangkan sekali ya. Dan diketahui bahwa 2 pelaku tersebut itu merupakan senior daripada si korban ini. Jadi ya
tidak tahu ya apakah dua pelaku ini memiliki alasan begitu untuk benar-benar melakukan pukulan yang serius atau tendangan yang serius terhadap si korban ini. Dan dikatakan ya Tribuners bahwa dua orang ini selain senior juga sekaligus pelatih silat yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Si korban ini Tribuners merupakan warga Dukuh Kelimas, Desa Sendang, Kecamatan Karanggede, Boyolali. Sedangkan pelaku ini satu orang dewasa berusia dewasa yaitu 18 tahun dan satu masih bisa dikatakan anak-anak ya karena masih 17 tahun. Dan berdasarkan hasil otopsi ya Tribuners, menurut Kapolres, 2 kali tendangan keras dari kedua tersangka itu berakibat fatal pada korban, dan dari hasil otopsi yang dilakukan ada pendarahan di bagian usus besar dan juga usus halus korban. Kemudian juga ada pendarahan di bagian dada. Ngeri ya Tribuners. Tapi latihan ini Tribuners ya tidak dilakukan di tempat-tempat latihan atau di tempat-tempat yang memang benar-benar diawasi. Jadi ini di halaman rumah tetangga begitu. Jadi sepertinya ada bisa dibilang sudah direncanakan, tapi Allah alam nanti ini biarkan pihak kepolisian yang kemudian memeriksa para pelaku dan bisa mengetahui apakah memang ini murni karena latihan atau ada unsur kesengajaan dari dua pelaku tersebut. Oke Tribuners, berikutnya kita punya informasi mengenai ini babak akhir dari pembuktian ijazah Jokowi yang terbukti asli. Nah Tribuners, babak akhir pembuktian ijazah Jokowi akhirnya menemui titik terang ya, dan Barreskrim Polri memutuskan bahwa ijazah Jokowi ini adalah asli. Hal tersebut diungkapkan dalam konferensi pers yang digelar pada hari Kamis 22 Mei 2025. Nafasmu Mbak kedengaran. Oh begitu kah? Berarti kasih jauh sadiki. Sorry ya kak kalau udah terganggu sama nafas saya. Kalau kayak gini gimana? Udah agak mendingan? Tapi suaranya masih kedengaran kan? Nah Tribuners, dari penelitian tersebut itu dilakukan penelitian antara bukti dan juga pembanding dan identik atau berasal dari satu produk yang sama. Dan dari pemeriksaan yang dilakukan, kepolisian juga telah memeriksa total 39 saksi yang terdiri dari berbagai pihak di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada hingga teman-teman Jokowi selama menempuh studi.
Nah, berdasarkan keterangan dari Mabes Polri, Tribuners, dikatakan bahwa telah dilaksanakan gelar perkara untuk memperoleh kepastian hukum. Tidak ditemukan adanya tindak pidana. Sebelumnya, Jokowi melalui tim kuasa hukumnya telah menyerahkan ijazah asli SMA hingga universitas kepada Ditipidum Bareskrim Polri. Dan kuasa hukum Jokowi yakni Yakub Hasibuan mengatakan bahwa penyerahan itu dalam rangka adanya aduan dari Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA Enggy Sujana terkait dengan dugaan ijazah S1 Jokowi yang diduga palsu. Tapi hal ini sudah terbukti ya Tribuners, dan setelah bergulir cukup lama, akhirnya kasus tersebut bisa dibilang tuntas ya. Dan Bareskrim Polri menyebut bahwa ijazah asli Jokowi dibawa langsung oleh perwakilan keluarga Jokowi yaitu Wahyudi Andrianto selaku adik ipar. Dan penyerahan dokumen asli ini Tribuners merupakan komitmen Jokowi tentunya dalam mendukung proses penyelidikan yang dilakukan di Tipidum Bareskrim Polri. Dan Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA Enggy Sujana ini Tribuners diketahui itu melaporkan Jokowi dan juga Rektor Universitas Gadjah Mada Prof. Ova Emilia terkait dengan dugaan ijazah palsu ini sudah dari bulan 12 ya 2024. Saat itu Egy didampingi rekan-rekannya menyatakan laporannya memiliki dua pendekatan, yakni edukasi politik dan juga hukum. Nah, terkait dengan kasus dugaan ijazah palsu ini juga Tribuners, Roy Suryo itu sempat mengadu ke Komnas HAM. Roy Suryo dan juga beberapa rekannya mendatangi Komnas HAM untuk meminta perlindungan setelah dilaporkan pencemaran nama baik oleh Joko Widodo pada beberapa waktu lalu ya. Memang imbas daripada kasus dugaan ijazah palsu Jokowi ini sudah berujung pada lapor-melapor. Beberapa waktu lalu Jokowi dan juga pihak Universitas Gadjah Mada yang dilaporkan, dan Jokowi juga sempat melaporkan ada beberapa orang, sekitar 4 orang, yaitu Roy Suryo dan juga rekan-rekannya terkait dengan pencemaran nama baik. Diketahui ini yang dilaporkan adalah Roy Suryo bersama dengan Rismon Sianipar, kemudian Tifauzia Tiasuma alias Dr. Tifa, Rizal Fadila dan juga Kurnia. Oke Tribuners, meninggalkan kasus dugaan ijazah palsu Jokowi yang ternyata oleh Bareskrim Polri sudah dinyatakan bahwa ijazah tersebut merupakan ijazah asli ya, setelah melakukan penelitian penyidikan dan juga penyelidikan ya Tribuners, penelitian lagi. Oke, kita ke berita lokal Tribuners. Ini ada 2 berita terakhir yang mau kita bahas ya. Yang pertama ada 11 nelayan yang beberapa hari lalu sempat terombang-ambing di laut dan berhasil diselamatkan.
Ya, setelah 6 hari terombang-ambing di Laut Seram, Tribuners 11 nelayan asal Masohi, Maluku Tengah akhirnya berhasil diselamatkan. Berdasarkan informasi yang diterima tribunambon.com pada hari Jumat 23 Mei kemarin, operasi penyelamatan itu dilakukan pada Rabu 21 Mei sekitar pukul 4 sore. Di mana warga dibantu anggota Polsek Pasanea dan anggota polisi Polair serta Basarnas langsung menuju titik lokasi 11 nelayan, yakni di Pulau 7 atau Pulau Besar. Pulau 7, aku sudah pernah ke Pulau 7. Nah, Kapolsek Pasanea Ibda Galip Rumpai mengatakan bahwa pada hari Kamis malam tepatnya sekitar pukul setengah 8 itu 11 nelayan berhasil dibawa ke Pelabuhan Negeri Pasanea, Kecamatan Seram Utara. Dan dikatakan bahwa 11 orang nelayan ini hanyut akibat gangguan mesin bodi tempel di perairan antara Laut Seram dan Laut Papua. Dan untuk kondisinya sendiri, Tribuners, nelayan yang hanyut selama 6 hari tersebut itu dalam kondisi sehat, namun ada beberapa yang dalam kondisi drop atau shock dan sementara mendapatkan perawatan di Puskesmas Pasanea. Nah, Kepala Pemerintah Negeri Pasanea, Najib Salaputa, menerangkan bahwa kronologisnya itu berawal dari Rustam, salah seorang nelayan dan juga teman-temannya berjumlah 10 orang, ditambah dengan Rustam jadi 11, ini bertolak dari Pasanea menuju Aduway dan Waigama, Pulau Kenari di Irian, Papua sejak 8 Mei 2025 untuk mencari ikan. Nah, kemudian pada tanggal 16 Mei itu Rustam dan 10 rekannya kembali pulang ke Seram, Negeri Pasanea. Namun dalam perjalanan sekitar perairan Seram dan Irian, itu mesin kapal mengalami gangguan dan mati di tengah laut. Dan juga dikatakan bahwa saat 11 nelayan ini hanyut selama 5 hari di lautan, itu mereka sempat kehabisan makanan. Nah, barulah pada hari Rabu mereka melihat Pulau 7 atau Pulau Besar dan berhasil menemukan signal lalu memberikan kabar ke keluarga mereka. Alhamdulillah ya Tribuners, berhasil ditemukan dan dalam keadaan selamat. Ini juga mungkin bisa jadi imbauan ya untuk para nelayan kalau mau melaut mencari ikan itu pastikan bahwa cuacanya mendukung. Kalau bisa cek info gelombang berdasarkan data dari BMKG juga supaya bisa disesuaikan ya, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Next Tribuners, kita punya berita terakhir penutup. Diduga mabuk berat, pengendara motor tabrak bak sampah di Ambon. Waduh, ini beritanya Kakak Jendi, Jenderal Louis ya. Nah, Tribuners, kecelakaan lalu lintas kembali terjadi di Jalan Raya Yesharanamual, Dusun Batu Koneng, Desa Poka, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon pada hari Jumat dini hari kemarin ya, sekitar pukul 00.20 waktu Indonesia Timur. Kecelakaan itu melibatkan satu unit sepeda motor Yamaha Mio berwarna hitam dengan nomor polisi DE 2832NL. Berdasarkan keterangan dari Kasat Lantas Polresta Ambon, AKP Ainul Yakin, identitas pengendara saat berita ini diturunkan ya itu belum diketahui karena korban dalam kondisi tidak sadarkan diri saat ditemukan. Tapi sekarang ya sudah pasti sudah dilakukan identifikasi pastinya terhadap korban.
Dijelaskan bahwa pengendara motor ini Tribuners awalnya itu bergerak dari arah Poka menuju ke Desa Hunut. Dan sesampainya di lokasi kejadian itu, pengendara tersebut diduga kehilangan kendali akibat pengaruh dari minuman keras sehingga menabrak bak sampah yang berada di pinggir jalan. Dan akibatnya pengendara ini pastinya terjatuh, kemudian langsung dilarikan ke Rumah Sakit Leimena untuk mendapatkan penanganan medis. Dan pastinya ya pihak kepolisian telah melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait dengan kecelakaan ini. Nah, ini sekali lagi ya harusnya menjadi perhatian kita semua ya Tribuners, kalau lagi dalam pengaruh alkohol, kalau bisa itu jangan berkendara. Bagaimana ceritanya berkendara dalam keadaan dipengaruhi alkohol, berarti gak sadar ya. Nanti jalan tuh kelihatan ada dua. Nah, menyikapi kejadian ini, AKP Ainul Yakin mengimbau untuk seluruh masyarakat khususnya pengendara untuk tidak mengemudi dalam pengaruh minuman keras. Ya karena kalau sudah kejadian kayak gini, siapa yang rugi? Pasti kan kalian sendiri. Ini untung yang jatuh dia doang ya Tribuners. Gimana kalau sampai nabrak orang? Ini masih mending nabrak tempat sampah. Jangan ya Tribuners, kalau lagi mabuk tidur aja di rumah, gak usah berkendara, karena selain membahayakan diri kalian juga bisa membahayakan orang lain. Nah, ini dikatakan oleh Kapolresta bahwa keselamatan di jalan raya adalah tanggung jawab kita bersama. Mari kita jaga diri dan lingkungan sekitar agar tidak terjadi kejadian serupa di kemudian hari. Oke, kita mau cek komentar dulu yang ada di Facebook. Kamendo durasi aman. Turut berduka cita. Turut berduka cita untuk ini kali ya, berita yang tadi yang itu ya, latihan silat berujung maut itu. Oke kakak, terima kasih komentarnya. Ini gak ada yang kirim-kirim salam, mungkin karena gak ada yang LDR kali ya. Oke Tribuners, gak terasa udah 43 menit Putri menemani kalian di rapot kali ini. Terima kasih banyak sudah menyaksikan rapot. Makasih juga khususnya yang udah komen-komen, Kak Oce, lalu ada siapa tadi di TikTok, Kak Fan _ kemudian Kak Janser 07. Kita ketemu lagi nanti hari Selasa di rapot Tribuners. Jangan bosan-bosan. Akhirnya saya Putri Utami pamit. Selamat sore, sampai jumpa. Amato. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.